Sabbath School video. Selamat Sabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran kita berjudul Berlaku Sopan atau Dibunuh. Ayat hafalan Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Poin penting pelajaran kita, karena kita semua adalah anak-anak Allah, kita memperlakukan orang lain dengan adil. Pernahkah engkau merasa diperlakukan tidak adil atau tidak dihargai? Apakah engkau selalu memperlakukan orang lain seperti itu juga? Karena kita semua adalah anak-anak Allah, kita harus bertenggang rasa satu sama lain dan saling menghormati. Daud dan pengikut-pengikutnya tinggal di padang gurun. Mereka benar-benar sendirian. Di dekat mereka berkemah 1.000 ekor kambing, 3.000 ekor domba, dan orang-orang yang selalu menjaga mereka. Daud dan pengikut-pengikutnya melindungi mereka dari binatang buas dan perampok yang mengancam mereka. Kehidupan para gembala itu menjadi lebih baik karena adanya para tentara di padang belantara itu. Kemudian tiba waktunya untuk mencukur bulu domba. Semua binatang-binatang itu dan gembalanya pulang ke rumah ke tempat pemiliknya, Nabal. Nabal adalah seorang yang kaya, tetapi sikapnya tidak bagus. Dia mempunyai sifat yang sangat jelek dan bahkan kelakuan yang sangat buruk. Di atas semua itu, dia juga sangat pelit. Bahkan, namanya yang artinya bodoh dan tidak berperasaan sangat sesuai dengan orangnya. Daud kehabisan makanan seperti biasa. Jadi, dia memutuskan untuk mengirimkan 10 orang kepada Nabal untuk meminta persediaan makanan. Daud mengajarkan perkataan yang sopan dan hormat kepada pengikutnya untuk disampaikan kepada Nabal. Dia ajarkan mereka untuk mendoakan damai bagi Nabal dan seisi rumahnya, menerangkan bahwa mereka tidak pernah mencuri kawanan ternaknya, dan menceritakan bagaimana mereka melindungi ternak dan gembalanya. Nabal sesuai dengan sifatnya, tidak berpikir 2 kali tentang apa yang Daud dan pengikutnya telah lakukan baginya. Semua yang ada dalam pikirannya hanyalah dirinya dan tidak mau berpisah dengan harta miliknya. "Siapakah itu Daud?" teriak Nabal sambil mengisi mulutnya sementara dia menunggu jawaban. "Bagaimanakah saya tahu kalau ternyata orang-orang ini hanyalah budak-budak yang melarikan diri? Mengapa aku harus memberikan harta milikku?" Para utusan Daud pulang dengan tangan hampa dan melaporkan hal itu kepada Daud. Wajah Daud menjadi merah. "Siap-siap untuk bertempur," perintahnya. Tidak hanya Nabal menyangkal, tetapi dia juga menghina Daud. Daud tidak akan mengacuhkan hal ini. 400 pengikut-pengikut Daud yang lapar segera pergi ke tempat Nabal. 200 lagi tinggal untuk menjaga kemah mereka. Sementara itu, di rumah Nabal, salah seorang hamba yang bertemu dengan pengikut-pengikut Daud di padang belantara pergi diam-diam ke rumah Abigail, istri Nabal yang cantik dan bijaksana. "Nyonya," panggilnya. "Daud telah mengirimkan utusan untuk menyampaikan salam kepada Tuan kita, tetapi dia menghina mereka. Orang-orang itu sangat baik kepada kami. Selama kami berada di padang belantara bersama mereka, tidak ada satu pun yang hilang. Mereka seperti sebuah tembok besar yang melindungi kami.
Tolong, dapatkah engkau melakukan sesuatu? Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi ke seluruh isi rumah ini." Abigail langsung bergerak. Dia mempunyai banyak pengalaman menjadi juru damai. Orang seperti Nabal telah membuat banyak orang menjadi marah, tidak hanya Daud. Dia mulai menghitung sementara dia menuju tempat makanan. 200 potong roti, 2 tas kulit berisi anggur, 5 ekor domba siap untuk dipanggang, 37 liter gandum panggang, 100 kue kismis, dan 200 kue buah ara. Semua ini harusnya dapat menolong mereka. Berapakah keledai yang dia butuhkan untuk membawa semua itu? Abigail tidak berhenti sampai dia dan semua persediaannya berada di jalan menuju perkemahan Daud. Daud yang sedang menuruni tepi jurang bersama pengikut-pengikutnya baru saja selesai mengatakan, "Bagaimana tidak baiknya kita jaga domba-dombanya dan bertempur melawan musuh-musuh. Aku berencana untuk tidak meninggalkan seorang saja pun hidup-hidup dari seluruh isi rumahnya." Kemudian dia melihat sekumpulan keledai penuh mengangkut barang. Seorang wanita cantik sedang mengendarai salah seekor keledai itu. Sementara wanita itu melihat Daud dan para pengikutnya sedang menuju ke arahnya, dia menghentikan rombongannya, turun dari keledainya dan sujud ke tanah. Daud juga menghentikan rombongan pengikutnya dan maju melangkah ke arah Abigail. "Oh Tuan," kata wanita itu, "ini semua adalah salahku. Saya minta maaf karena saya tidak bertemu dengan utusan-utusanmu. Terimalah pemberian ini untukmu dan untuk pengikutmu. Kami berterima kasih atas semua yang engkau telah lakukan kepada hamba-hamba dan ternak kami. Terimalah pemberian ini dan jangan turun untuk melakukan sesuatu yang engkau akan sesali kemudian. Saya tahu Tuhan akan terus memberkatimu. Jangan merusak segalanya dengan mencurahkan darah yang tidak perlu." Daud mengamati wanita yang berdiri di hadapannya. Kata-katanya kedengaran masuk akal. Pertimbangannya yang baik dan sikapnya yang penuh peduli membuat Daud tidak jadi menyelesaikan masalah itu dengan tangannya. Dia hampir saja melakukan yang salah dan memperlakukan Nabal dengan tidak hormat dan tidak tenggang rasa seperti seharusnya seorang anak Allah. Dia memutuskan untuk menyerahkan Nabal kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukannya kepada Saul. "Terima kasih," kata Daud. "Terima kasih atas semua makanan ini. Pulanglah dengan damai. Aku telah mendengarkan engkau dan kuterima permintaanmu." Daud dan para pengikutnya menerima makanan yang telah dibawa oleh Abigail dengan gembira dan meletakkannya di atas kendaraan mereka. Malam itu, Abigail tidak memberitahukan Nabal tentang apa yang hampir saja terjadi. Nabal terlalu mabuk. Keesokan paginya, dia memberitahukan semuanya kepada Nabal, dan Nabal menjadi sangat ketakutan sehingga jantungnya melemah dan dia menjadi lumpuh. Kira-kira 10 hari kemudian, Nabal pun meninggal. Ketika Daud mendengar hal itu, dia gembira karena telah menerima nasihat Abigail dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.